Kami percaya Tuhan saat ini, walaupun kami ibadah Natal melalui online, kami percaya Tuhan, sukacitamu, damai sejahtera-Mu mengalir buat anak-anak-Mu Tuhan. Ada sukacitamu Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau lahir buat kami. Engkau hadir Tuhan buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau jamah anak-anak-Mu Tuhan. Walaupun mereka di rumah Tuhan, berikan sukacitamu, berikan damai sejahtera-Mu. Kami percaya karena saat ini Engkau lahir buat kami Tuhan. Engkau lahir buat kami. Engkau juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin memuji Engkau, kami menari di hadapan Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita shalom dulu ya. Shalom anak-anak. Shalom semuanya, shalom. Kayaknya diem aja tuh ya. Pasti ibu tahu kalau mereka itu kalau online cuma diem aja, cuma duduk aja. Coba kasih senyuman. Mana tangan-tangannya sukacita? Walaupun kita di rumah ada sukacita, amin. Amin. Kita ngapain ya? Kayaknya kita tuh akhirnya siapa ya? Tahu nggak, Miss, Bapak Ibu? Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Lahirnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia lahir untuk kita. Dia lahir untuk kami semua. Amin. Yuk kita memuji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri ya. Jangan ada yang duduk. Kita bangkit berdiri. Ayo semangat. Karena Yesus lahir buat kita. Amin. Dia lahir. Dia lahir. Dia lahir bagi kami semua. Dia itu
ada kekuatan kita. Haleluya. Yuk anak-anak, siapkan hati kita, duduk diam, udah gak ada yang main-main lagi ya. Yuk kita nyanyi, mulia mulia karena Yesus layak kita sembah. Haleluya. Persiapkan hati kita ya anak-anak, udah gak ada yang main-main lagi. Kita katakan mulia mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Shalom anak-anak semuanya ya. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merayakan dan mengingat hari kelahiran Tuhan Yesus yang kita sebut sebagai Hari Raya Natal. Nah, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ya. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini boleh mengingat kembali dan merenungkan hari tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa biarlah di momen Natal ini, meskipun kami harus mengikuti perayaan Natal secara virtual, tapi kami boleh tetap terus memahami, mengerti makna tentang kelahiran Yesus Kristus yang membuat kami semakin bersyukur kepada Tuhan dan boleh membuat kami semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tolong kami Tuhan dalam merenungkan firman-Mu agar setiap anak-anak-Mu yang mengikuti dari rumah masing-masing dapat menangkap kebenaran firman Tuhan dan boleh menolong setiap anak-anak untuk bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap untuk merenungkan firman-Mu. Mari setiap kita yang sudah siap merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Oke ya. Nah, anak-anak, ya hari ini adalah hari di mana kita akan bersama-sama merayakan hari tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, firman Tuhan hari ini itu akan membawa kita memahami siapa pribadi Tuhan Yesus Kristus yang lahir di tengah-tengah dunia. Nah, anak-anak, sebelum ya kita masuk ke dalam bacaan firman Tuhan, Bapak mau tanya nih sama kalian. Nih. Nah, lihat itu ada gambar anak-anak ya. Ada anak-anak dedek-dedek ya, bayi-bayi. Tentu kita semua ya, semuanya pernah mengalami yang namanya masa menjadi anak bayi seperti yang kalian lihat di gambar ini ya. Pasti kita dilahirkan ke dunia ini dengan kondisi sebagai seorang bayi ya. Nah, Bapak mau tanya nih sama kalian ya. Di manakah kalian waktu mau dilahirkan itu dilahirkan? Di mana tempat kalian dilahirkan? Pasti ada yang dilahirkan di rumah sakit, ada yang dilahirkan di bidan, ya, ada yang dilahirkan di rumah, dokternya, bidannya datang ke rumah, ya, bermacam-macam, ya. Terus Bapak juga mau tanya nih, pasti kalian ingat, ya, kapan kalian dilahirkan? Yang setiap tahun selalu dirayakan menjadi hari ulang tahun ya. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya. Kalau Bapak dilahirkan waktu itu tanggal 18 bulan Juli ya. Nah, pasti kalian juga ingat ya tanggal lahir kalian kapan. Nah, selanjutnya apa nama lengkap kalian ya? Pasti bahkan saat kalian masih dalam kandungan itu papa mama sudah menyiapkan nama terbaik untuk kalian semua ya. Pasti ada yang namanya panjang sekali, tapi ada yang namanya pendek juga ya. Kalau Bapak, nama lengkap Bapak ya itu Dedi Putra Sinurat ya. Itu nama lengkap Bapak ya. Nah, selanjutnya apa makna dari nama kalian masing-masing ya? Tentu semuanya memiliki makna yang berbeda-beda. Misalnya kalau ada yang namanya Immanuel, kalau di Alkitab artinya adalah Allah beserta kita ya. Nah, nama kalian masing-masing itu pasti memiliki makna ya. Kalian boleh tanya nanti sama orang tua kalian, apa sih makna dari nama kalian ya. Nah, anak-anak ya, kelahiran itu adalah hari yang sangat istimewa. Ya, kenapa? Karena hari kelahiran itu adalah hari di mana kita ya melihat dunia ini. Ya, makanya setiap tahun itu kita merayakan hari ulang tahun karena itu hari yang sangat istimewa sekali. Nah, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu juga hari yang sangat istimewa luar biasa ya.
Kalian ingat ya, waktu Tuhan Yesus dilahirkan itu ada bintang yang paling terang itu menyinari di atas atap tempat bayi Tuhan Yesus berada ya. Dan bahkan malaikat tentara surga semuanya ya, malaikat bala tentara surga itu turun ke dunia dan menaikkan puji-pujian ya, dan itu disaksikan oleh para gembala-gembala. Itu hari kelahiran Tuhan Yesus, dan itu hari yang sangat luar biasa, dan setiap tahun kita ingat dan kita rayakan ya. Kenapa ya? Karena pertama, anak-anak, dari hari kelahiran Kristus kita akan melihat bahwa ada janji Allah di dalamnya ya. Ada janji Allah yang sangat besar yang Tuhan sudah genapi di dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, kita akan melihat mengapa Allah mengutus seorang bayi tersebut, yaitu seorang juru selamat kita ya. Kenapa Allah mengutusnya? Kenapa Yesus harus dilahirkan ya? Dan istimewanya seperti apa? Nanti kita akan lihat ya. Terus yang ketiga, apa makna dari nama sang bayi yang lahir tersebut? Yaitu Tuhan Yesus Kristus tersebut ya. Nanti dari namanya, dari pribadinya kita akan melihat maknanya ya. Nah, anak-anak, kelahiran Tuhan Yesus ya, itu adalah suatu janji yang Allah berikan untuk mengutus sang juru selamat ya. Kenapa Allah mengutus juru selamat ya? Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ya, menjadi seorang bayi yang kecil, dan itu adalah juru selamat kita karena Allah mengasihi ya. Karena Allah mengasihi kita semua ya. Dan tentunya kelahiran sang juru selamat yang dimaksudkan itu adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, Tuhan Yesus adalah pribadi yang istimewa yang pada saat itu lahir ke dunia. Ya, di mana Tuhan Yesus dilahirkan, anak-anak? Di kota Bethlehem, di palungan domba, di kandang domba ya. Dan kenapa Tuhan Yesus ya harus dilahirkan ke dunia ya? Karena sesuai Injil Yohanes tadi, Injil Yohanes 3 ayat 16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Berarti kelahiran Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa sekali manfaatnya bagi seluruh umat manusia. Agar apa? Agar melalui kehadiran Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat tersebut, manusia tidak ada yang binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, kenapa manusia akan binasa? Ya. Nah, ceritanya seperti ini, anak-anak. Ya, pada zaman dahulu kala, ya, kalian tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar di mana pertama kali manusia, yaitu Adam dan Hawa, ada, ya, diciptakan. Di mana? Di Taman Eden, ya. Pada awalnya, anak-anak, di Taman Eden itu hidup bahagia, ya. Semuanya penuh dengan kemuliaan Allah, penuh dengan kedamaian, tidak ada dosa di dalamnya ya. Tetapi apa yang terjadi? Kalian lihat gambar di situ, ada ular, ada Hawa ya, sedang mengambil dan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ya. Mereka pada saat itu tidak taat pada perintah Allah. Apa perintah Allah? Yaitu tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan tidak boleh memakan buah kehidupan.
Tetapi Hawa pertama kali tergoda untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan dia memberikannya juga kepada suaminya, yaitu Adam, sehingga mereka bersama-sama tidak taat pada perintah Tuhan tersebut. Nah, karena mereka tidak taat, akhirnya apa yang terjadi? Mereka menjadi manusia yang berdosa. Nah, jadi anak-anak, ketika kita tidak taat pada perintah Tuhan, maka kita menjadi manusia yang berdosa. Nah, pertama kali dosa itu dilakukan oleh Adam dan Hawa pada saat itu, ya. Hingga akhirnya karena mereka berbuat dosa, maka apa yang Allah lakukan? Allah menghukum mereka, ya, mengusir mereka dari Taman Eden. Setelah mereka mendapatkan hukuman, ya, mereka diusir dari dalam Taman Eden, ya. Nah, anak-anak, ketika mereka diusir dari Taman Eden, tahu nggak? Allah pada saat itu berjanji. Berjanji apa? Untuk mengutus juru selamat yang akan menyelamatkan umatnya dari hukuman karena dosa itu, ya. Ketika mereka berbuat dosa karena melanggar perintah Allah, maka mereka akan menerima hukuman, ya. Hukumannya apa? Tentunya masuk ke dalam neraka, karena upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut. Maut itu maksudnya adalah dosa akan menghukum manusia selama-lamanya di dalam neraka. Nah, Allah tidak mau kalau sampai umat manusia itu berada dalam hukuman dosa selama-lamanya. Makanya Allah berjanji mengutus Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan umatnya dari hukuman karena dosa. Nah, anak-anak, disinilah Allah memberi janji pertama kali kepada umat manusia. Janjinya tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus yang akan lahir, ya. Nah, sekali lagi, kenapa Allah berjanji mengutus juru selamat? Kenapa Tuhan Yesus harus lahir? Karena itu sebagai bukti dari kasih Allah kepada setiap umatnya, ya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kelahiran Tuhan Yesus ke dunia, ya, itu sebagai bukti dari Allah mengasihi anak-anak dan bapak dan guru-guru dan semua umat manusia, ya. Itulah istimewanya anak-anak. Istimewa kelahiran Tuhan Yesus, ya. Nah, sekarang anak-anak, kita akan melihat, ya, bagaimana janji itu akhirnya tergenapi, ya. Ini kan kejadian waktu Adam dan Hawa itu kan sangat jauh sekali, beribu-ribuan tahun yang lalu, ya, pada saat penciptaan, ya. Nah, anak-anak, setelah mereka, ya, Adam dan Hawa ini diusir dari Taman Eden, beratus-ratus tahun, ya, selanjutnya sekitar hampir 1000 tahun mungkin, atau 800 atau 900 tahun selanjutnya, apa yang terjadi? Janji Allah semakin tergenapi, ya, melalui siapa? Ya, melalui pertama kali melalui Abraham, yaitu dari keturunannya bersama dengan istrinya Sarah yang melahirkan Ishak. Nah, nanti dari keturunan Abraham inilah Sang Juru Selamat itu akan lahir, ya. Melalui Abraham diingatkan, nanti akan lahir Sang Juru Selamat, ya. Nah, terus setelah itu nanti lahir lagi siapa? Yakub dari Ishak. Diingatkan kembali nanti Sang Juru Selamat itu akan lahir, ya. Nah, selanjutnya diingatkan kembali melalui siapa?
para nabi-nabi. Pertama-tama melalui Nabi Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, diingatkan melalui Nabi Yesaya tentang juru selamat yang lahir, dan di sini anak-anak, Allah memberitahu makna dari nama sang juru selamat tersebut. Ya, lihat di situ dikatakan namanya disebut orang sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, nah selanjutnya diingatkan kembali melalui Nabi Mika. Ya, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Artinya anak-anak, setelah Adam dan Hawa diusir, ya, beratus-ratus tahun selanjutnya Allah terus mengingatkan bahwa akan lahir seorang juru selamat. Pada saat itu Tuhan Yesus belum lahir anak-anak. Tetapi Allah sudah mengingatkan umat manusia pada saat itu tentang juru selamat yang akan menyelamatkan mereka. Dan itu sudah tergenapi, sudah lahir pada saat Tuhan Yesus pertama kali lahir di Bethlehem, ya, yang hari ini sedang kita ingat, kita rayakan, ya. Nah, anak-anak, kita akan melihat, ya, istimewa dari sang juru selamat itu seperti apa. Ya, Bapak ulangi berdasarkan Yesaya pasal 9 ayat 6, Tuhan Yesus disebut sebagai seorang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai, ya. Ini Tuhan Yesusnya nih. Nah, bayi ini, ya, ini Tuhan Yesus ini, ya, ini adalah anak yang sangat istimewa. Ya, dia anak yang istimewa. Kenapa Tuhan Yesus adalah bayi yang istimewa pada saat itu? Ya, sekali lagi karena Tuhan Yesus adalah penasehat yang ajaib. Terus apalagi Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini adalah keistimewaan dari bayi tersebut, yaitu Tuhan Yesus yang lahir pada saat itu. Ya, Allah memberitahu bahwa bayi ini itu, ya, bayi yang akan disebut sebagai penasehat ajaib, sebagai Allah yang perkasa, sebagai Bapa yang kekal, dan sebagai Raja yang damai. Ya, sekarang kita lihat yang pertama kali, ya, dikatakan Tuhan Yesus sebagai penasehat ajaib. Kalian tahu nggak kenapa Tuhan Yesus disebut sebagai penasehat ajaib? Ya, karena Tuhan Yesus mengajari kita untuk melakukan firman-Nya, ya, melakukan kehendak Allah, ya, mengajarkan banyak hal, ya, tentang jalan kebenaran, ya. Ada banyak hikmat yang membuat kita untuk mengerti apa yang harus kita lakukan dalam kita menjalani kehidupan ini, ya. Dan Tuhan Yesus mengajarkan itu. Dari mana kita bisa mempelajarinya? Dari Alkitab, dari firman Tuhan, ya. Di dalam firman Tuhan ada begitu banyak nasihat-nasihat yang akan menuntun kita untuk hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Itu artinya penasehat ajaib. Yang kedua dikatakan apa? Allah yang perkasa. Kenapa dikatakan Allah yang perkasa? Karena Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang luar biasa sekali, ya. Ingat, Tuhan Yesus pernah melakukan begitu banyak mujizat, ya. Mujizat untuk apa? Menenangkan badai ombak yang sangat besar. Terus apalagi yang Tuhan Yesus lakukan? Mengampuni dosa, ya, mengampuni orang yang berbuat dosa. Dan Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit.
pada saat itu Tuhan Yesus disalibkan, ya, mati, dan namun Tuhan Yesus bangkit dari kubur dan Tuhan Yesus kembali ke surga. Nah, itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Hebat ya Tuhan Yesus ya. Itulah maknanya anak-anak, Allah yang perkasa. Selanjutnya dikatakan Tuhan Yesus itu adalah Bapa yang kekal. Maksudnya Bapa yang kekal itu apa sih? Maksudnya adalah Tuhan Yesus itu hidup selama-lamanya, ya. Ketika Tuhan Yesus mati karena disalibkan, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit kembali, dan sampai saat ini Tuhan Yesus hidup selama-lamanya di surga, ya. Dan juga Tuhan Yesus menjadi Bapa yang selalu menjaga kita sampai selama-lamanya. Karena dia hidup sampai selama-lamanya. Dan juga dia yang akan menjaga kita sampai selama-lamanya, ya. Jadi kalian jangan takut, ya. Karena ada Tuhan Yesus yang hebat, yang berkuasa, yang hidup selama-lamanya menjadi Bapa kita, yang mengasihi kita dan melindungi setiap kita. Nah, selanjutnya yang keempat dikatakan apa? Raja damai, ya. Maksudnya dari Raja Damai apa sih anak-anak? Maksudnya adalah bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kedamaian dalam hati kita, ya. Jadi ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia, ya, tidak hanya dia menjadi penasehat, menjadi Allah yang perkasa, menjadi Bapa yang kekal yang selama-lamanya menjagai kita, namun dia menjadi Tuhan yang akan memberikan kedamaian dalam hati kita, ya. Jadi apapun yang kita hadapi, ya, kita sedang bersedih atau mungkin kita sedang ketakutan, percayalah Tuhan Yesus akan memberi kedamaian dalam hati kita. Tuhan Yesus akan memberi semangat untuk kita belajar di sekolah, ya, mengerjakan tugas-tugas, ya. Dan Tuhan Yesus akan menuntun kita untuk hidup benar sesuai dengan kehendaknya. Luar biasa kan? Inilah pribadi Tuhan Yesus Kristus itu. Jadi bayi yang lahir tersebut, ya, adalah bayi yang memiliki makna, ya, memiliki pribadi yang akan menasehati kita, ya, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai, ya. Nah, jadi anak-anak, melalui perayaan Natal ini kita diingatkan kembali bahwa yang lahir, Sang Juru Selamat, adalah pribadi yang luar biasa. Dia adalah pribadi yang disebut sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Nah, inilah keistimewaan dari sang bayi tersebut, yaitu Tuhan Yesus. Hebat ya Tuhan Yesus ya. Nah, sekarang kita sudah mengenal siapa pribadi itu, dan biarlah kita melalui momen Natal ini, ya, semakin bersyukur bahwa Tuhan menepati janji setia, ya. Bayangkan dari beribu-ribu tahun ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah terus menggenapi janji-janjinya, setia dengan janji-janjinya hingga akhirnya Sang Juru Selamat hadir, ya. Dan itulah Allah kita yang luar biasa, ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan sekali lagi membaca ayatnya, ya. Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima, ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, ya. Dan itu adalah bayi yang kita rayakan kelahirannya pada saat ini, ya. Sang Juru Selamat yang menjadi Tuhan yang setia memelihara setiap kehidupan anak-anak dan kita semua, ya. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali tentang pribadi Tuhan Yesus, dan kita boleh semakin mengagungkan namanya, menyembah Dia, ya, dalam kehidupan kita, dan tentunya bersyukur atas kelahiran Sang Juru Selamat tersebut, ya. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah lahir ke dunia dan sungguh kelahiran-Mu istimewa karena Engkau memiliki kuasa yang luar biasa dan Engkau sungguh-sungguh berarti bagi setiap kami yang terus mengajarkan kami, yang terus menasehatkan kami, bahkan Engkau yang terus memberikan kedamaian dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak yang sudah bersama-sama mengikuti ibadah ini, agar melalui momen Natal ini kami boleh semakin mengenal Tuhan Yesus dan kami boleh semakin bersyukur dan mengandalkan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menggenapi janji-Mu melalui kelahiran Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami mengakhiri renungan firman Tuhan pada hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Oke anak, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita udah menari, udah dengerin firman Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus lahir buat kita. Kita semua perwakilan dari Sekolah Pelita Bangsa, khususnya SD dan TK Pelita Bangsa, mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Haleluya, kita nyanyikan selamat hari Natal. Haleluya Yesus. Kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru.